Tiba-tiba 5 menit kemudian karena aku nggak bangun, ada lagi teng 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 teng. Tapi kali ini teng teng tengnya udah bukan di luar, udah bukan di teras, tapi di ujung kasur. Yang bikin aku gregetan saat baca skrip dan terus pengen baca adalah mengerti alasan kenapa Miss K menghantui orang-orang di apartemen Sasmaya. Karena jarang sekali dalam sebuah film kita melihat perspektif dan juga backstory di balik hantu-hantu yang menghantui karakter-karakter dalam sebuah film gitu. Kadang-kadang hantunya tuh hanya sebagai accessory aja dan kita nggak tahu latar belakangnya dan kenapa dia bisa memiliki dendam yang mendalam. But in this movie aku ngerasa bahkan mungkin orang bisa merasa simpati terhadap Miss K, tapi kenapa? You have to watch it. Dan untuk pecinta horor, kalian pokoknya nggak akan ada waktu untuk bosan karena setiap scene, setiap adegan itu selalu penuh suspense, penuh excitement dan akan memicu adrenalin kalian. Kayak aku bilang, jump scare-nya ada, tapi gore-nya dari elemen mutilasi juga ada dan bahkan actionnya juga ada di ending. Tapi jangan khawatir, aku berantemnya nggak sama hantu, aku tonjok-tonjokannya bukan sama sosok mistis tapi adalah manusia yang aku lawan gitu. Menurut aku tempat-tempat yang paling mistis di Indonesia adalah Bali dan juga Jawa Timur. Spesifiknya Malang. Nggak tahu kenapa setiap aku ke tempat dua tempat itu aku ngerasa mistisnya cukup kuat. Dan kebetulan film Panggolan Wingit 2 ini kita nggak hanya shoot di Jakarta, tapi kita juga shoot di Malang, di Bromo, dan juga di Surabaya. Beneran. Kenapa aku ngerasa Malang itu sangat mistis? Karena udah pernah ada kejadian menyeramkan yang nggak pernah aku lupakan. Dan lucunya, aku sebenarnya itu orang yang sangat pragmatis dan logis. If you ask me, do you believe in ghosts? I probably say no. Cuman aku orang yang selalu open bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Alien aja mungkin ada, most likely ada. Karena dalam galaksi ini, dalam universe ini banyak sekali planet-planet lain. Nggak mungkin hanya manusia yang hidup gitu. Sama dengan makhluk gaib, mungkin ada dimensi-dimensi. Ini dimensi kita, dimensi lain yang kita nggak bisa lihat dan kita sebenarnya hidup bersamaan gitu. But when I was in Malang, aku sempat nginep di sebuah hotel yang dulunya bekas, kalau nggak salah Radio RI. Tapi mereka sulap, mereka bikin hotel yang desainnya tuh kolonial, sangat indah. Dan aku dikasih suite di ujung. Nah, waktu malam aku tidur, aku ngeliat keluar dulu dong, aku ada teras indah, wow ada teras, bagus ya. Teras itu ada railing besi gitu. Jadi kalau kena pukul ada bunyinya teng 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 gitu. Nah, aku tidur tiba-tiba jam 1 pagi bangun karena aku denger teng 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 teng, tapi aku pikir tukang bakso di luar. So aku mikir ya udahlah tidur lagi, paling tukang bakso lagi jualan. Tiba-tiba 5 menit kemudian karena aku nggak bangun, ada lagi teng 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 teng. Tapi kali ini teng teng tengnya udah bukan di luar, udah bukan di teras, tapi di ujung kasur. Nggak mungkin dong ada besi di ujung kasur yang kena pukul gitu. So I woke up. Terus langsung aku ngerasa there's something here. Nggak mungkin enggak. Akhirnya aku telepon roadman aku, bilang mas tolong dong kesini sebentar. Aku ceritain dong kejadiannya. Terus dia bilang ya udah kamu jangan takut. Aku akan duduk di sofa sambil nonton bola. Sambil kamu tidur, nanti kalau udah aman saya keluar. Oh, oke. 20 menit kemudian aku lagi tidur enak-enaknya, udah lelap. Dia bangunin aku, cinta-cinta bangun. Kenapa? Udah kesel tuh, tidurnya udah enak. Dia bilang itu tadi saya lihat lemarinya buka tutup sendiri. Dan ini lemari yang benar-benar heavy ya, yang berat, yang nggak mungkin kena angin bisa terbuka. Butuh energi untuk bisa dibuka. Dan dia tuh kayak ketakutan banget. Akhirnya aku bilang ya udah deh kita pindah ke kamar manajer aku aja, Mbak Debbie namanya. Akhirnya kita berdua ke kamarnya Mbak Debbie, dia tidur di sofa, aku tidur sebelah manajer aku Mbak Debbie. Terus aku cerita ke dia ini terjadi, dia bilang udah tidur aja.
Baru 5 menit tidur di kamar dia, tiba-tiba ada rintik-rintik air, tik tik tik, dan itu bukan dari kamar mandi, itu benar-benar di sebelah kuping aku. So I was like, masa udah tidur bertiga aja masih diganggu gitu. Akhirnya aku bangunin Mbak Debbie bangun. She's like, no, don't worry, just go to sleep. Ya udah, aku berusaha nggak worry, aku tidur, kan udah ramean ini nggak mungkin diganggu. Tiba-tiba dalam mimpi aku ada sosok yang aku nggak bisa explain, nggak kayak manusia, dalam bahasa yang aku nggak ngerti, tapi aku tahu maksud dia apa. Dia ngomong kayak apa, tapi dalam bahasa dia, tapi aku tahu itu artinya apa, kayak apa, kenapa kamu masih di sini gitu. Aku bangun ketakutan, akhirnya aku nggak tidur, aku bilang aku udah nggak bisa tidur, sosok ini bener-bener nggak mau aku tidur. Terus akhirnya nggak tahu dia diapain sama Mbak Debbie, akhirnya aku bisa tidur. Saat breakfast di pagi itu dia bilang emang tempat ini tuh angker dan sosok-sosok itu nggak suka sama kamu. Aku bilang kenapa? Terus dia bilang mungkin karena kamu mirip Noni Belanda. I don't know, tapi itu kejadian sama aku dan aku kira kan kalau kita ada ramean nggak mungkin diganggu dong. Tapi ini masih udah tidur bertiga di kamar kecil masih diganggu, that's insane sih. Hai KL lovers, jangan lupa nonton Panguranan Wingit 2 Miss K mulai tanggal 25 Desember 2024 di bioskop di seluruh Indonesia. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi?